Ya, dan pemirsa, kita beralih ke informasi lain. Kementerian Badan Usaha Milik Negara resmi berganti status menjadi Badan Pengaturan BUMN. Dan keputusan sudah resmi diambil setelah rapat paripurna di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta siang tadi. Ini adalah rapat paripurna setelah sebelumnya beberapa kali diulas bersama dengan kementerian terkait dan juga DPR ya pemirsa, hingga akhirnya berujung pada rapat paripurna yang mengesahkan rancangan undang-undang tentang Badan Usaha Milik Negara. Melalui undang-undang ini Kementerian BUMN resmi berganti statusnya, bukan lagi kementerian, tapi BP BUMN. Perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara apakah dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang? Ketua DPR RI Puan Maharani mengingatkan agar perubahan Kementerian BUMN jadi BP BUMN bisa berjalan dengan baik tanpa menimbulkan tumpang tindih antara regulator dan operator. Ya, Undang-Undang BUMN tadi sudah disahkan, nantinya BUMN akan berubah menjadi BP BUMN. Semoga implementasi di lapangannya memang bisa berjalan dengan baik seperti semangat yang disampaikan oleh Bapak Presiden bahwa BUMN sebagai badan usaha milik negara memang harus berfungsi dan berperan harusnya sebesar-besarnya sesuai dengan pasal 33 adalah untuk seluruh rakyat Indonesia yang mana sekarang sudah ditarik ke Danantara, jadi jangan sampai kemudian ada tumpang tindih antara regulator dan operator. Jadinya perbaikan ini tentu saja insya Allah akan membawa manfaat bagi masa depan Indonesia ke depannya. Lakoni laga hidup mati putaran keempat kualifikasi Piala Dunia, Timnas Indonesia bertolak ke Arab Saudi. Selengkapnya sejedah Indo Prime segera kembali. Hari ini pemirsa, pemain Timnas Indonesia yang akan berlaga di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 berangkat ke Jeddah, Arab Saudi. Timnas akan melakoni 2 laga hidup mati melawan Arab Saudi dan Irak. Inilah para pemain pemirsa yang sebelumnya sempat berlaga di Super League, berangkat lebih dulu melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Pemain-pemain Indonesia ini sudah mulai berangkat untuk bersiap berjuang, bertarung menghadapi Arab Saudi untuk meraih poin, mencuri poin di kandang lawan. Sementara itu informasi yang kami dapatkan, para pemain-pemain diaspora akan juga langsung bergabung di Jeddah mulai 3 hingga 6 Oktober mendatang. Indonesia tergabung di grup B dan akan langsung menghadapi tuan rumah Arab Saudi 8 Oktober, dilanjutkan menghadapi Irak 11 Oktober di Stadion King Abdullah Jeddah. Untuk kualifikasi putaran 4 ini PSSI mendaftarkan 28 pemain pilihan. Pelatih kepala Patrick Kluivert yang sudah berada di Arab Saudi bersama staf pelatih. Oke, good luck Mas. Dari Super League berangkat dari Jakarta dan saya akan dampingi para pemain. Ada 11 pemain yang akan berangkat dari Jakarta dan yang lain ada yang dari Bangkok, Sananta dari Malaysia, dan yang berikutnya yang dari Eropa, ada yang dari Belanda dan lain-lain. Dari semua pemain yang hari ini sudah datang, nanti akan bersama-sama. Kebetulan Pak pelatih dan para ofisial semuanya saat sekarang ini sudah berada di Jeddah dan besok sudah mulai tes medis awal yang sudah datang hari ini dan nanti malam. Selanjutnya nanti akan melakukan kegiatan latihan sesuai dengan jadwal yang sudah ada. Pemirsa, jelang laga kontra Arab Saudi dan Irak, pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert ingin timnya menjadi lawan yang sulit dihadapi. Kluivert minta semua pemain harus menyatu layaknya sebuah puzzle yang sudah tersusun rapi. Timnas Indonesia akan menghadapi Arab Saudi dan Irak dalam putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia Grup B. Laga krusial tersebut akan digelar pada 8 hingga 14 Oktober mendatang. Pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert ingin timnya menjadi lawan yang sulit dihadapi. Kluivert menyatakan karakter tersebut bisa menjadi pembeda dalam pertandingan melawan Arab Saudi dan Irak. Penguasaan bola akan menjadi perhatian utama.
Menurutnya, para pemain timnas Indonesia punya kapasitas untuk bermain lebih percaya diri. I think that we need to be a team that the opponent thinks, wow, we need to play them again. So we need to be a very difficult team to play against. And of course we need to also don't forget about our qualities because, sorry, I think that we need to be better on the ball when we have the ball. We have the players to have the confidence also to express that. But now we don't, we need to have the power and the will and the strength to do it. And the mindset of the players, we spoke about it already. Yeah. The mindset is fantastic. And all the things need to fall into one as a puzzle. And I think that's the main thing. So I think that the players need to be focused. Whoever I call to join the national team, they have to be honored to represent the country's colors. Kluivert mengakui timnya masih membutuhkan peningkatan mentalitas. Ia menekankan perlunya kekuatan, kemauan, dan ketangguhan dalam pertandingan. Mantan penyerang Barcelona ini meminta semua pemain harus menyatu layaknya sebuah puzzle. Fokus dan rasa hormat terhadap timnas Indonesia menjadi syarat mutlak bagi setiap pemain. PSSI mengeluarkan imbauan keras bagi para supporter timnas Indonesia untuk berhati-hati dalam membeli tiket laga ronde 4 kualifikasi Piala Dunia 2026. Salah satu bahaya yang ditakuti PSSI yakni penumpukan di tribun supporter Indonesia. PSSI mengeluarkan imbauan keras bagi para supporter timnas Indonesia untuk berhati-hati dalam membeli tiket laga putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Arab Saudi. PSSI menyebut supporter Indonesia hanya memperoleh kuota 8% dari kapasitas stadion atau sekitar 4.000 tiket. Karena kuota terbatas ini, PSSI meminta supporter Garuda agar tidak membeli tiket tribun supporter Arab Saudi. Sampai hari ini kita dapat jatah 8% dari jatah kursi yang ada di stadion. Itu 8% dari itu adalah sekitar, karena kalau full dia 50.000. Jadi totalnya sekitar 4.000. Nah, tolong kepada masyarakat Indonesia yang beli tiket di sana, tolong hati-hati beli tiket yang kalau itu adalah haknya teman-teman dari supporter Arab Saudi. Salah satu bahaya yang ditakuti PSSI adalah penumpukan di tribun supporter Indonesia. Bila supporter membeli tiket di luar alokasi mereka, pihak keamanan dapat memindahkan mereka ke area supporter Indonesia secara mendadak. Kedatangan Marc Marquez di Lombok, Nusa Tenggara Barat disambut antusias para penggemar MotoGP. Pembalap Ducati berpaspor Spanyol itu mengungkapkan kegembiraannya bisa datang dan berlaga di sirkuit Mandalika lagi. Kedatangan Marc Marquez di Lombok, Nusa Tenggara Barat disambut antusias ratusan MotoGP mania. Fans pun menjadikan momen langka tersebut untuk meluapkan euforia seraya menyapa pebalap Ducati tersebut. Selain membawa banner dukungan untuk sang idola, para penggemar berusaha agar dapat berfoto. Apalagi juara dunia MotoGP tersebut tampil dengan sapuk atau ikat kepala khas suku Sasak. Dengan senyum ramah, rider asal Spanyol tersebut mengungkapkan kebahagiaannya bakal kembali berlaga ke sirkuit Mandalika. Very happy to be back in Indonesia, Mandalika. Sementara itu, ribuan warga memadati ruas Jalan Pejanggik hingga Udayana dalam rangkaian pawai para rider. Hujan yang mengguyur tak meluruhkan antusiasme warga yang mengeluh-elukan jagoan mereka, mulai dari Francesco Bagnaia, Luca Marini, Raul Fernandez, hingga Franco Morbidelli. Banyak di antara warga yang datang bersama keluarga dan kerabat, lengkap dengan mengenakan atribut pebalap kesayangan mereka.
Pak, siapa yang didukung nanti nih Pak? Ya? Siapa yang didukung nanti di MotoGP? Oke, harapannya untuk Peko gimana Pak? Ya, semoga dengan GP24 yang kembali dipakai kemarin bisa lebih kompetitif lagi. Balap MotoGP di sirkuit Mandalika digelar pada 3 hingga 5 Oktober mendatang. Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Tim Liputan iNews melaporkan. Dan informasi dari Mandalika tadi menutup Sindo Prime hari ini. Jangan lupa Anda bisa mendapatkan informasi terkini terbaru di kanal YouTube Sindo News dan atau melalui portal yang menghadirkan berita daerah nasional internasional di sindonews.com. Yudi Handi pamit, terima kasih pemirsa, sehat selalu untuk Anda. Sampai jumpa.